Di video ini saya akan membahas seputar perjalanan investasi saya pribadi ya di aplikasi Bibit untuk reksadana obligasi selama 20 minggu terakhir. Itu kira-kira selama 20 minggu terakhir apa yang terjadi. Lalu di samping itu juga akan ada sedikit pembahasan seputar suku bunga yang naik pada beberapa waktu lalu. Apa akibatnya terhadap sektor reksadana? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Berbicara soal investasi atau perjalanan investasi terutama di reksadana itu terkadang ya itu bisa naik dan bisa turun dan semua itu ada alasannya juga. Nah, di sini gue akan coba membahas lebih sedikit detail juga dari sudut pandang suku bunga. Ya, suku bunga kan beberapa waktu lalu sempat naik. Apa sih efeknya? Cuma mungkin sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi membahas soal suku bunga yang akhir-akhir ini naik ya. Nah, suku bunga yang akhir-akhir ini naik itu bagaimana sih ya? Dampaknya seperti apa untuk di sektor reksadana sendiri? Jadi kalau kita melihat daripada dampaknya ya, suku bunga ini sebenarnya harusnya secara teoritis ya, kalau misalkan suku bunga naik, obligasi itu turun. Kalau misalkan suku bunga naik, maka akan lebih favorable ke reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu mayoritas biasanya isinya adalah deposito. Nah, kalau suku bunga naik, ya berarti suku bunga deposito juga naik sesuai dengan yang ada ya. Tentu negosiasinya lebih gede lagi. Ya, antara pihak manajer investasi yang naruh duit banyak di deposito ya dengan pihak bank itu tentunya dapat bunga spesial juga. Nah, dari bunga spesial itu ya kan ditambah ada dengannya kenaikan, ya udah. Jadi tentunya akan lebih menguntungkan di reksadana pasar uang berdasarkan data sekarang. Tapi kan suatu saat keadaan bisa berubah. Nah, untuk obligasi sebenarnya kurang ya di banyak sektor ya. Tetapi menurut gue obligasi walaupun seperti ini dia tetap masih bisa perform bagus ya. Nah, kenapa? Karena memang obligasi ini memang untuk yang stable gitu loh. Stable dalam arti goncangannya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi potensi returnnya juga lumayan. Dalam 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu cukup lumayan sebenarnya. Jadi walaupun mungkin tidak akan seperformance sebelum kejadian suku bunga naik ini ya, itu tetapi udah masih cukup bagus lah ya. Jadi secara suku bunga dampaknya seperti itu. Jadi akan lebih bagus ke reksadana pasar uang untuk saat ini ya. Tetapi suatu saat nanti bisa ke reksadana obligasi maupun saham. Saham kalau misalkan performance ekonomi lagi bagus ya, inflasinya menurun ya, itu akan lebih baik sebenarnya. Oke. Lalu kalau kita lihat sekarang dari sudut pandang progres investasi gue di reksadana itu obligasi ya. Nah, ini gue sekarang udah naik ya dari sebelumnya 1,44% menjadi 1,56%. Jadi memang sudah ada kenaikan dalam 1 minggu terakhir tuh ya 0,112 ya, 1,2 I think so. 0,12. Jadi ini udah sangat yang bagus juga, alhamdulillah juga. Mudah-mudahan di ke depan juga performanya akan naik juga. Tetapi balik lagi, setiap investor harus mengetahui bahwa investasi terutama di reksadana itu pasti ada resiko. Walaupun resiko itu kecil, tetap ada resiko. Nah, semakin kita bisa menerima resiko tersebut, maka kita siap untuk menerima keuntungan. Karena banyak orang yang siap menerima keuntungan, tapi resiko itu mereka tidak siap. Pastikan kamu adalah tipikal orang yang siap menerima resiko dan juga potensi keuntungan. Itu aja untuk hari ini.
Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kamu coba cek aja di seminar investasi reksadana. Di sana kamu bisa belajar dari kenapa reksadana naik turun, terus juga reksadana apa aja, cara memilihnya bagaimana, cara menganalisanya seperti apa. Atau kamu bisa cek juga di playlist untuk investasi obligasi, praktek investasi obligasi. Nah, di situ kamu tonton progres dari awal sampai akhir. Di situ juga ada beberapa ilmu yang juga gue akan beri juga. Itu aja. Dan apabila kamu rasa video ini bermanfaat, kamu coba share aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.